Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Vina Indah Lestari, kelas 11 IPS 2, guru pembimbing Susi Suswati SPD. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan dikenal dengan istilah fastabiqul khairat. Dengan berlomba-lomba dalam kebaikan, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang soleh di akhirat nanti. Berlomba-lomba dalam kebaikan telah dijelaskan dalam Al-Quran, terdapat dalam Qs Al-Baqarah ayat 148, Qs Fatir ayat 32, dan Qs An-Nahl ayat 97. Bunyi Qs Al-Baqarah ayat 148. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Qs Al-Baqarah ayat 148. Kandungan ayat. Setiap umat memiliki kiblat tertentu. Kita dapat diartikan sebagai arah dalam melakukan ibadah. Pertama, umat Islam adalah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Kemudian turunlah perintah Allah pada surah Al-Baqarah ayat 144 untuk mengubah arah kiblat sholat ke Ka'bah. B. Perintah Allah kepada umat Islam dan umat manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan hal-hal yang bermanfaat. Selanjutnya Qs Fatir ayat 32. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Yang artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Qs Fatir ayat 32. Kandungan ayat. Allah sudah telah mewariskan Al-Quran sebagai kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. B. Ada 3 golongan manusia yang menyikapi kitab Allah SWT tersebut. Pertama, zalimun li nafsi, yaitu orang yang meninggalkan kewajiban dan melakukan berbagai perkara yang diharamkan. Kedua, muqtasid, yaitu orang yang melaksanakan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Ketiga, sabiqul bil khairat, yaitu orang yang bersegera melakukan kebaikan dengan izin Allah. Dan yang terakhir Qs An-Nahl ayat 97. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Qs Fatir ayat 97. Kandungan ayat. Janji Allah kepada orang yang melakukan amalan soleh akan mendapat kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Berikut pendapat beberapa ulama mengenai amal saleh. Pertama, Ibnu Katsir menafsirkan bahwa yang dimaksud amal saleh adalah amal yang bermanfaat dan sesuai Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW. Kedua, Zamakhsyari berpendapat bahwa amal saleh adalah segala perbuatan yang sesuai dalil akal, Al-Quran, dan hadits Nabi Muhammad SAW. Ketiga, Quraish Shihab berpendapat bahwa kata soleh dipahami dengan arti baik, serasi, bermanfaat,
dan tidak rusak. Seseorang beramal saleh apabila dapat memelihara nilai-nilai kebaikan dan memberikan manfaat. B. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang disertai perasaan ketenangan, keikhlasan, kerelaan, dan kesabaran dalam menghadapi cobaan. C. Pentingnya iman menyertai amal, karena iman dan amal saleh merupakan perintah agama yang selalu berjalan beriringan. Dan yang terakhir adalah hikmah berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, menanamkan keyakinan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban bagi setiap muslim, menyeimbangkan antara amal ibadah untuk akhirat, dunia, senantiasa tolong-menolong dalam kebaikan, yakin bahwa setiap amal ibadah yang dikerjakan akan mendapat alasan dari Allah, memanfaatkan waktu dengan baik, sehingga menjadi lebih produktif. Sekian yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan di video singkat ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.